Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana untuk memperoleh rumus rata-rata atau X bar. Di sini saya ulang ya. Untuk mencari rata-rata pada data berkelompok seperti ini. Ini kelas interval sudah saya buatkan seperti ini. Cara-caranya pun juga sudah dijelaskan di sebelumnya. Nah, misalkan seperti ini, kita akan mencari rata-rata pada data berkelompok seperti tabel di atas. Maka rumusnya adalah ini sigma xi kali fi dibagi dengan sigma fi. Saya ulangi, untuk mencari rata-rata atau X bar, yaitu sigma xi dikalikan dengan fi dibagi dengan sigma fi. Nah, mungkin kalian semua bertanya-tanya XI itu apa? Saya buatkan di sini ada satu tabel ya. Ada XI. XI ini adalah ini ada caranya ya untuk memperoleh XI, yaitu angka 25 ya. Angka 25 ini pada kelas interval yang pertama, yang ini. Kelas interval pertama ini adalah dari 25 sampai dengan 34. Nah, caranya untuk mencari XI itu adalah dijumlahkan dulu ya. 25 ditambah dengan 34 kemudian dibagi dengan 2. Di sini ketemulah 29,5. Kemudian pada kelas interval yang kedua 35 sampai dengan 44 kita tambahkan saja 35 ditambah dengan 44 dibagi 2 maka ketemulah 39. Begitu juga seterusnya seperti ini. Kalau misalkan XI pada kelas interval 75 sampai dengan 84 ya berarti 75 ditambah dengan 84 kemudian dibagi dengan 2 maka ketemulah 79,5. Jadi ini caranya untuk mencari XI. Kemudian di sebelahnya kita buatkan satu tabel FI XI. Ini artinya adalah frekuensi pada kelas interval itu kita kalikan dengan XI pada kelas interval itu juga. Nah, di sini bagaimana nih FI XI? Nah, ini FI-nya di sini 2 ya. Ini FI, frekuensinya 2, kita kalikan dengan XI 29,5 maka ketemulah 59. Kemudian pada FI XI pada kelas interval 34 sampai dengan 44 di sini 3 kita kalikan dengan 39,5 maka akan diperoleh 118,5. Begitu seterusnya. Kemudian kita jumlahkan ya. Pada FIXI ini kita jumlahkan 59 ditambah dengan 118,5 kita tambahkan 198 kita tambahkan 833 kita tambahkan 903,5 kemudian juga kita tambahkan 308 maka ketemulah 2430. Nah ini kemudian sesuai dengan rumusnya pada rumus rata-rata atau X bar yaitu sigma XIFI dibagi dengan sigma FI. Sigma ini artinya adalah jumlah ya, jumlah dari perkalian XI FI. Apa itu? Nah ini jumlah yang ini yang di bawah ini pada tabel ini kita tuliskan ini 2430. Kita bagi dengan sigma FI artinya adalah jumlah dari frekuensinya. Berapa frekuensinya? 40 ini. Nah, sehingga 2430 kita bagi 40 ketemulah 60,75. Ini adalah rata-rata seperti ini. Kemudian untuk mencari median atau MI rumusnya adalah ini langsung saya rumusnya ya, TB ditambah dengan setengah N dikurangi FKK dibagi dengan FI dikalikan dengan P ya. Nah, sekarang kita tentukan dulu ada yang namanya frekuensi kumulatif ya, FKK. Apa itu frekuensi kumulatif? Kita perhatikan di sini frekuensinya pada kelas interval 25 sampai dengan 34 ini 2.
kita tuliskan 2 karena memang frekuensinya adalah 2 di awal. Kemudian pada kelas interval 34,44 itu ada 3. Karena di sini adalah frekuensi kumulatif, maka dijumlahkan 2 tambah 3 ketemulah 5 di sini. Kemudian pada kelas interval 45 sampai dengan 54 itu adalah ada 4. Kita tambahkan dari atas 2 tambah 3 tambah 4, yaitu ada 9. Dan seterusnya. Seperti ini adalah namanya FKK. Kemudian kita untuk menentukan ini median, maka kita harus menentukan dulu tepi bawah. Ada namanya TP, tepi bawah, pada kelas interval itu, pada median itu. Nah, bagaimanakah caranya? Kita cari dulu tepi bawah. Tepi bawah ini begini dulu, anak-anak. Pada data ini jumlah frekuensinya ada 40, anak-anak. Berarti untuk menentukan ME, median, berarti datanya 40, maka nanti datanya berada di antara 20 dan 21. Jadi datanya berada di antara 20 dan 21. Kenapa? Separuhnya dari itu. Ya. Apalagi di sini datanya adalah data genap, maka kita akan peroleh mediannya nanti itu berada di data 20 dan 21. Baik, sekarang kita cek. Data di antara 20 dan 21 itu berada pada ini, anak-anak. Nah, ini. Kita lihat. Kita cari di FKK-nya. Jadi 20 sama 21 itu berada di sini. Kita luruskan. Berarti kalau begitu ada di kelas interval 55 sampai dengan 64. Ini lurus ke sini. Nah, ini. Jadi angka ME-nya itu mediannya berada pada kelas interval 55 sampai dengan 64. Dari mana kita peroleh atau bagaimana kita menentukan kelas interval ada di 55 sampai dengan 64? Karena datanya adalah 40, sehingga kita ambil separuhnya itu adalah berada di antara 20 dan 21. Jadi setengah N dan setengah N plus 1. Jadi berada di antara 20 dan 21. Baik, sekarang kita sudah menentukan bahwa berada di kelas interval 55 sampai dengan 64. Nah, sekarang FKK-nya ini adalah frekuensi kumulatif kurang dari kelas median. Kelas mediannya, frekuensi kumulatifnya pada kelas median itu adalah 23. Maaf, bukan 23, tapi frekuensi sebelumnya, yaitu ada 2, ada 5, dan 9. Makanya di sini kita tambahkan FKK-nya, ya. Jadi frekuensi kumulatif yang kurang dari kelas median itu kita tambahkan, ya. Ada 2, ada 5, ada 9, sehingga ada 16 seperti ini. Nah, sekarang kita menentukan tepi bawahnya. Tepi bawah itu di mana yang kita peroleh tepi bawah pada kelas interval itu, kelas interval kelas median. Tadi kan kelas intervalnya pada median itu berada di 55 sampai 64. Nah, yang kita ambil adalah 55-nya. Tepi bawahnya, ini tepi bawah 55. Nah, tepi bawah yang 55 ini kita kurangi dengan setengah dari data terkecil. Data terkecilnya itu adalah 1 atau kita kurangi dengan setengah. Sehingga 55 kurangi setengah itu adalah ketemu 54,5 ini. Nah, ini adalah tepi bawahnya. Nah, sekarang frekuensi kelas mediannya ada di mana? Ada di angka 23. Nah, oke, sekarang kita masukkan pada rumus mediannya atau ME. TB ditambah dengan setengah N dikurangi dengan FKK per FI kalikan P. P di sini adalah menunjukkan panjang kelas. Ya, panjang kelas itu 10 ya. Dari mana angka 10 ya ini? Dari 55 sampai 64. Ya. Baik, tepi bawahnya kita masukkan 54,5 kita tambahkan dengan setengah N. Setengah N kebetulan N-nya di sini adalah banyak frekuensi 40 berarti setengah kali 40. Dikurangi dengan FKK, FKK-nya adalah 16, kita kurangi 16. Kemudian frekuensi FI yang ada di sini ini adalah frekuensi pada sebelumnya ya. Ini frekuensi pada ini pada kelas interval itu. Ini ada angka 14 ya.
Nah, bukan FKK ya. Jadi frekuensi pada kelas interval itu pada median itu. Kita kalikan 10. Nah, kita ulangi, kita lanjut di sini 54, saya ulang dulu ya. 54, sebentar saya hapus dulu. Baik, kita lanjut. Nah, ini 54,5 kita tambahkan. Tadi kan setengah dari 40, 20 kurangi 16 per 14, kita kalikan 10. 20 kurangi 16 ya 4 per 14 ya, kalikan 10. Sini 40 ya, 4 kali 10, 40 per 14. Ini kalau kita buat pecahannya adalah 2,86. Kita tambahkan 54,5, kita tambahkan dengan 2,86. Sehingga kita peroleh 57,36. Nah, ini adalah untuk menentukan rata-rata dan juga median. Kita lanjut ya, bagaimana kita menentukan modus. Modus itu apa? Data yang sering muncul ya. Data yang sering muncul pada data berkelompok ini. Kita lihat di sini anak-anak ya. Rumus modus itu adalah atau MO sama dengan tepi bawah ditambah dengan D1 dibagi dengan D1 plus D12 kalikan P. Ya, tepi bawah saya rasa sudah tahu pada kelas modus. D1 ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. Kalau D2 ini selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas modus setelahnya. Kalau P tadi sudah tahu panjang kelas. Baik, sekarang tepi bawah saya rasa tidak ada masalah ya. Tepi bawah itu adalah tadi kita kurangi dengan tepi bawah pada kelas interval itu kita kurangi dengan setengah ya. Baik, sekarang kita lihat datanya anak-anak. Di sini datanya modus itu yang sering muncul, yang sering keluar ya. Nah, di sini kita lihat di bagian frekuensi. Frekuensi di sini yang terbanyak itu ada di 14 ini. Nah, berarti kalau 14 berarti lurus dengan kelas interval 55 sampai dengan 64. Ya. Nah, setelah itu kita sekarang tentukan D1. D1 itu adalah selisih frekuensi pada kelas modus kita kurangi dengan frekuensi sebelumnya. Nah, apa itu? D1-nya berarti ya 14 kita kurangi dengan 4. Nah, ini kita masukkan sekarang. Nah, sebentar dulu, kita tentukan tepi bawahnya dulu. Tepi bawah di sini anak-anak ya, pada kelas interval 55 sampai dengan 64, kita cari dulu, kita tentukan ya seperti tadi. 55 kita kurangi setengah, ketemulah 54,5 ini ya. Sekarang D1 frekuensi pada kelas modus itu ada 14 ya, terbanyak. Kita kurangi dengan 4. Nah, ini D1-nya ketemu 10. Nah, ini juga sama bawahnya 10, 14 kurangi 4 ditambah dengan kalau D2 ini adalah frekuensi selisih ya. Frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi setelahnya. Jadi di sini adalah 14 dikurangi dengan 13. 13 ada di bawahnya ya. Baik, sekarang kita lanjut ya. P-nya adalah 10 ya. 10 ini yang ini 10 per 10 tambah 1. Jadi 10 per 11, 10 kali 10 adalah 100 per 11. Di sini ketemu 100 per 11 adalah 9,09. Baru kita bisa menambahkan bahwa di sini modusnya adalah ketemu 63,59. Nah, begitu caranya. Saya harap anak-anak sudah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.